Oke, kita mulai aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya kuliahnya. Nanti kita sambung di hari Jumat. Keren ya. Sebenarnya saya pengennya itu 2 kelas bareng. Biar sama, progresnya biar sama. Karena kalau online gini kan sebenarnya mau digabungin kan nggak masalah. Nah kelasnya juga pasti cukup gitu ya. Oke, sesuai dengan kemarin ya yang sudah kita bicarakan terakhir. Berikutnya ini kita akan menggunakan hardware yang sudah kalian punya ya. Dan saya tahu kalian sudah punya semua ESP8266 ya. Kita akan mulai bahas ESP8266. Kenapa? Karena cara memprogramnya sama dengan kita memprogram Arduino yang kemarin itu ya. Jadi kita masih tetap menggunakan bahasa pemrograman C++ itu. Makanya kalau kemarin sudah belajar itu, kemudian ke sini ya, ke hardware yang berbeda, itu sebenarnya nggak masalah karena bahasa yang digunakan sama, cara mengcodingnya sama. Bahkan nanti cara untuk mengupload programnya itu menggunakan software yang sama, menggunakan Arduino IDE, software Arduino IDE. Nah, rencana saya nanti Arduino itu nanti baru mungkin saya akan wajibkan kalian punya itu mungkin di semester depan. Ketika insya Allah nanti semester depan ini kan insya Allah offline ya, sehingga kita bisa praktikum ketemu langsung gitu ya. Sehingga nanti kita bisa membuat proyek-proyek yang lebih besar lagi ya karena menggunakan Arduino ya. Kita tahu Arduino punya kelebihan ya bandingkan dengan ESP gitu ya, sehingga nanti insya Allah semester depan kita bisa bikin proyek yang lebih kompleks lagi ya, yang lebih besar lagi daripada mungkin yang di semester ini ya. Untuk semester ini sengaja saya ya kalau bisa tidak butuh pengeluaran yang besar gitu ya. Maksudnya apa yang sudah kalian punya gitu ya kita manfaatkan aja gitu ya. Jadi atau kalian sudah punya hardware ESP8266 dan punya sensor DHT11 sama LDR gitu ya. Ya udah kita praktekkan aja itu. Nanti lebih detailnya kita lanjutkan di semester depan di mata kuliah aplikasi IoT ya, aplikasi Internet of Things. Bahkan aja nanti benar-benar bisa offline gitu, bisa maksimal nanti. Oke, jadi ESP8266 ini sebenarnya yang dimaksud ESP8266 itu yang mana? 8266 itu kan sebenarnya chip ya, atau bisa dibilang itu adalah microcontroller gitu ya. ESP8266 itu sebenarnya ini. Iya. ESP8266. Kalau boardnya ini kita sebut sebagai board ya. Board. Ya. Kalau kalian yang saya tahu kalian itu pakai Node MCU ya. Benar kan? Pakai Node MCU. Nah, board yang lain apa? Ada yang namanya WMOS. Ya gitu. Biasanya kalau nggak Node MCU ya WMOS. Jadi board yang digunakan biasanya untuk implementasi chip ini ya, ESP8266 itu. Bahkan sebenarnya chip ESP8266 ini sudah bisa dikatakan ini juga jadul gitu. Yang terkini kan namanya ESP32 kan gitu. Ya bedanya hanya sebenarnya ada beberapa fitur yang berbeda sih. Termasuk registernya, kemampuan memorinya berbeda. Cuma yang signifikan bedanya di sini hanya ada WiFi, hanya bisa WiFi. Kalau di sini bisa WiFi, bisa juga menggunakan Bluetooth gitu. Bluetooth. Bedanya di situ. Kalau bentuknya, dimensinya hampir sama.
Nah, kemudian ESP8266 itu apa sih? Sebenarnya ESP8266 itu adalah sebuah apa ya? Bisa dikatakan yaitu micro controller yang sudah ditambah modul komunikasi atau WiFi plus Bluetooth gitu ya. Bluetooth. Kalau ini ESP32 ini. Kalau ini 8266. Itu ya. Ya. Kalau Arduino itu mana? Arduino yang kita gunakan di pemrograman di Tinkercad itu hanya ini aja. Dia itu tidak include ini sama ini. Jadi dia hanya microcontrollernya. Dia hanya ini aja. Microcontroller itu cirinya apa ya? Dia punya kaki yang kita sebut sebagai I/O, input dan output. Ada kaki digital, ada kaki analog kan gitu. Nah, bedanya apa antara ESP8266 dengan Arduino? Ya, jumlah kakinya aja beda gitu ya. Otomatis kalau kita punya proyek yang besar menggunakan ESP8266, bukannya dia lebih jelek, enggak ya, karena memang kemampuan dia kakinya dikit gitu. Kalau Arduino ini secara jumlah kaki udah beda kan, lebih banyak kan. Cuma masalahnya dia nggak support, dia tidak input modul komunikasi. Jadi dia itu standalone, dia nggak bisa dikatakan IoT. IoT itu kan Internet of Things ya. Jadi dia harus tersambung ke jaringan internet. Kalau Arduino yang kita sebut sebagai elektronika ya, atau embeddednya aja, embeddednya itu. Jika dia belum di combine dengan modul komunikasi ya nggak bisa lah kita katakan sebagai IoT hardware gitu. Dia hanya elektronik biasa. Makanya ini ESP8266, ESP32 ini menjadi sangat populer ketika kita berbicara aplikasi berbasis IoT gitu ya, Internet of Things. Nah, tapi bisa nggak sebenarnya Arduino ini digabung dengan ini? Ya, sangat bisa ya, nanti di bawah kita lihat. Nah, menggunakan ini ESP8266 ya, yang punya kalian itu, nah dia harganya hanya sekitar $4 gitu. Di Tokopedia kan juga sekitar $4 paling sekitar 50-60 ribu. Nah, apa yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan chip ESP8266? Nah, ini yang mungkin kalian nggak tahu ya. Jadi kita itu bisa memfungsikan dia sebagai web server. Bisa. Jadi ini kita bisa bikin dia jadi web server ya. Tahu ya web server? Web server itu kalau di istilahnya terminologi umumnya itu kan sebuah CPU gitu ya, sebuah komputer ya. Paling bayangan kita kan server itu komputer yang dia nyala 24 jam, ya kan? Nah, ya kalau ini ESP8266 itu kecil tapi dia bisa difungsikan sebagai kayak web server, artinya hardware ini ESP ini kita bisa akses langsung dari internet ya, dari manapun, tanpa harus kita menggunakan server tambahan. Jadi gambarannya itu gini, biasanya kan kalau kita ada laptop gitu, atau HP gitu ya, kita kalau mau buka website itu kan kita sebenarnya melakukan request ke server utama ya, misalkan servernya ub.ac.id. Nah, ini fisiknya ini ada di CPU-nya ini ada di lantai berapa ya? Di lantai 6 direktorat sana. Jadi kayak kamu mengakses komputer server yang ada di gedung rektorat UB sana. Ya. Kamu melakukan request, webnya melakukan request respon. Ya, request respon. Bentar, ini kayaknya voice-nya kayak
Cek. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi usernya melakukan request dan ke server UB ya. Sini tuh ada CPU atau komputer. Nah, dia melakukan respon apa yang kamu minta, data apa yang kamu minta. Nah, fungsi CPU ini kita bisa gantikan dengan ISP ini. Tapi ya karena dia kan kecil ya, memorinya kecil, nggak bisa dibandingkan dengan komputer server yang dia memiliki RAM yang besar, dan dia komputer ya, mikroprosesor. Nah, ini mikrokontroller kan bentuk kecil daripada mikroprosesor. Nah, jadi apa yang bisa di-hosting di sini ya, hanya data-data sederhana ya, misalkan data suhu, data temperatur. Ini datanya kan sangat kecil, teks yang sangat kecil. Nggak bisa dia nge-hosting video apa, nggak jelas, nggak bisa. Nah, jadi dengan terminologi yang sama kayak kita mengakses server, ini sama juga. Jika kita hanya ingin menghosting data yang sederhana gini, ini bisa dilakukan. Sehingga kita langsung mengakses alamat IP daripada alamat IP dari ISP 826. Caranya gimana Pak ya? Makanya belajar jaringan kalian ya, belajar jaringan komputer. Apa syarat sebuah komputer atau sebuah host itu bisa diakses dari luar, dari internet? Syaratnya apa? Ya. Dia harus terekspos IP publik. Ya. Nah, IP publik. Jadi IP yang digunakan harus IP publik. Gitu ya. IP publik. IP publik itu IP yang terekspos ke jaringan internet dunia. Di workshop dulu kan pernah kita bahas itu, ada IP publik, ada IP private. Gitu. Nah, kalau kita udah punya IP publiknya kita colokkan ke ESP8266-nya, dia punya IP, kita tinggal akses. Nah, tentunya di ESP-nya harus disetting, diprogram sebagai web server. Nah, itu udah bisa jalan langsung. OT udah. Jadi itu ya. Kalau kita nggak punya IP server, ya IP publik gimana ya? Secara teori nggak bisa, kita harus ngakali ya. Bisa pakai thundering atau bisa pakai. Nanti kalau ada IPv6, pakai IPv6 bisa itu, IPv6 bisa langsung, nggak perlu IP publik. Oke, jadi dia bisa difungsikan sebagai web server. Nah, atau yang umum dipakai, yang gampang ya, dan yang nggak bersiko. Maksudnya kan kalau kita mau pakai IP publik, itu kan mahal ya. IP publik itu kan mahal. Nah, pertanyaannya gimana biar kita bisa tetap membuat aplikasi OT kan gitu. Polanya biasanya yang umum digunakan ya ISP ini sebagai klien gitu. ESP8266 hardware-nya ini dia akan mengirim data ke server utama. Nah, ini misalkan kita di UB, misalkan ub.ac.id tadi, ESP8266 ini dia mengirimkan data gitu ya. Dengan data ke sini, baru di sini disimpan di database. Nah, baru kalau ada kliennya nggak akses ke sini, tapi dia ngakses ke servernya ini. Ini yang umum digunakan ya kayak gini. Yang akan kita praktekkan kayak gini. Jadi klien-klien ini dia semuanya seperti mengakses website UB gitu ya. Cuma servernya UB ini dikirimi data dari ESP8266 yang ada di lapangan. Nah, kalau kayak gini murah. Nah, kita udah nggak butuh IP publik di sini. Ya, kita udah nggak butuh IP publik di sini. Dan lebih aman juga. Ya, karena kita bisa membuat software untuk mengamankan ini, dia nggak bisa diakses langsung. Itu bisa. Nah, investasinya kita hanya menyediakan server di sini. Kita bisa sediakan server, bisa dengan cara beli, atau bisa dengan cara sewa. Nah, sewa kan banyak itu, hosting kita sebutnya hosting ya. Kalau anak IT biasa nge-web, hosting web sama aja.
yang kita pakai juga itu. Gitu ya. Jadi ada konsep yang dia mengakses langsung ke SP-nya, SP-nya dijadikan web server, mampu ya, tapi kita harus menyediakan infrastruktur IP public dan lain-lain. Atau cara yang murah kedua adalah menggunakan konsep yang seperti ini. Kita siapkan dulu server utamanya, di online kan apa, nah baru alat SP-nya yang kita buat dia mengirim data ke sini. Kan bisa banyak nanti SP-nya. Misalkan kita memantau semua traffic light yang ada di kota, itu ada berapa ratusan gitu, lampu traffic light ini. Setiap traffic light yang akan mengirim data ke sini. Mengirim data. Nah, ini jauh lebih ekonomis daripada kita menyediakan akses IP public di setiap traffic light, kan ongkosnya sangat besar, terlalu besar. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nah, ISP 8266 ini juga sudah mengalami revolusi, ya, banyak perkembangan juga ya. Jadi yang kalian pakai itu adalah kayaknya SP12E ya. Dari versi masuk baru gitu. Sini ada SP01. Nah, ini yang masih sering dipakai, SP01 ini digunakan nanti untuk mengintegrasikan Arduino. Biasanya buat Arduino itu tinggal dipasangi ESP01, dia sudah bisa online, sudah bisa connect WiFi. Ya, jadi kita tinggal belikan ESP01. ESP01 itu versi paling sederhana ya. Jadi dia memang diperuntukkan hanya untuk komunikasinya aja. Dia nggak punya kaki-kaki input output, nggak punya. Makanya ESP01 ini sering digabungkan dengan Arduino. Arduino kan punya banyak kaki input output, cuma nggak punya modul WiFi ya. Nah, modul WiFi-nya itu juga diambilkan dari sini. Menggunakan ESP01 ini. Karena harganya sangat-sangat murah. Nah, nanti di bawah ada. Oke, sekarang jenis-jenis ESP ya, atau jenis-jenis board yang biasa dipakai di pasaran. Ada 3 jenis yang biasa dipakai di pasaran ya. Yang pertama, kita menggunakan Note MCU ini yang kalian punya. Nah, itu pakai chip yang ESP12E atau versi yang terbaru. Nah, ESP12E. Nah, kemudian ada yang kedua, board yang kedua namanya Wemos. Saya juga punya, ini harganya bersama dengan ini. Boardnya ini namanya Wemos. Kalau punya kalian, boardnya namanya Note MCU. Nah, ini kalau nggak salah juga sama, chipnya pakai ESP8266 yang versi 12E. Ya. Ini bisa pakai Wemos, bisa pakai Note MCU. Ya. Ingat, Wemos dan MCU ini adalah boardnya, ya, bukan chipnya. Chipnya sama. Ya, chipnya atau mikrokontrolernya di sini itu sama. ESP8266. Ya. Nah, yang ketiga, kita bisa pakai ESP01 ini yang bentuknya kayak gini. Nah, cuma biasanya ini itu diintegrasikan dengan hardware Arduino. Baik itu Arduino Uno maupun Mega ataupun Arduino yang jenis lain. Karena dia ringkas, simple, tinggal dikonekkan kaki TX-nya ya, kaki transmitternya sama receivernya dikonekkan ke kaki TX-nya Arduino. Dia udah connect, Arduino kita akan bisa mengakses WiFi. Cuma harus diprogram. Nah, programnya ya agak tricky juga, jadi kalian harus baca. Biasanya programnya itu pakai AT command ya, jenis AT command. Kalau dipraktekkan ya akan ribet ya. Pasti nanti pas punya yang bingung kalau nggak online, kalau nggak offline. Nah, ini contoh project ya. Kalau kita punya Arduino,
itu kita bisa langsung belikan ESP01 ya ini, biar dia bisa connect ke internet. Nah, jadi kita nggak perlu beli ESP8266 Note MCU atau Wemos, sebenarnya nggak perlu. Kita cukup belikan yang ESP01 ini, bentuknya seperti ini. Harganya cuma $3 ya. Harusnya lebih murah ini, kalau kalian cari bisa lebih murah. Nah, ada juga, nah ini ya, jadi gini, kalau kita pakai Arduino ini pilihannya ada banyak. Ya enak, keunggulan Arduino juga sih, customize istilahnya ya. Karena Arduino itu kan hanya buat microcontroller ya. Gambar Arduino mana ya? Nah ini. Nah ini Arduino ya, ini Arduino Uno. Arduino Uno ini nggak punya port, nggak punya komunikasi, nggak punya modul komunikasi. Jadi dia itu ibaratnya ya cuma bisa datanya cuma di sini aja, nggak bisa dilempar kemana-mana, ya kan? Stand alone, istilahnya stand alone, diri sendiri. Biar ini bisa jadi OT, data-data yang diolah oleh Arduino ini bisa disimpan ke web, server, dan dipantau banyak orang. Kita harus mengkomunikasikannya dengan internet ya, melalui jaringan internet. Sehingga kita butuh tambahan, modul tambahan. Nah ini kita bisa pakai ESP8266, pakai chip yang ESP01. Ya, lalu kita konekkan ke kaki TX RX kalau nggak salah. Nah, ini udah bisa connect ke WiFi nih. Nah, tapi juga ada juga kan yang kita itu nggak kepengen pakai WiFi, tapi kita pengen pakai kabel, ya, pakai kabel. Tahu kabel RJ45 atau kabel internet itu loh. Kalau kamu lihat di laptop itu kan ada colokan kabel internet ya. Nah, disebut sebagai colokan RJ45 ya. Kabelnya namanya UTP. Ya, kalau di jaringan kan kalian belajar UTP. Nah, itu bisa dibelikan modul yang bentuknya lain lagi, atau kalau di Arduino ini kita nyebutnya sebagai shield, ini kan, shield. Nah, ini ini namanya shield, shield. Atau modul tambahan. Shield. Nah, shield apa ini? RJ45. Nah, RJ45 itu ini, colokannya ini namanya colokan internetnya, kabel UTP itu. Atau colokannya ini namanya RJ45. Dimasukkan ke sana kabel. Nah, itu bisa. Jadi Arduino bisa kita pakai kabel internetnya, nggak pakai WiFi, tapi pakai kabel internet, jadi langsung connect ke router. Nah, shieldnya ini bisa kita beli di pasaran. Nah, tinggal kita colokkan aja langsung ini, kaki-kakinya ini tinggal disatukan dengan Arduino, tinggal dimasukkan, dicolokkan ya. Jadi bisa langsung dicolokkan ke sini. Nah, kan, ini kaki-kakinya, tinggal tadi shieldnya tadi diletakkan di atasnya, tancepin. Nah, itu kalau pakai shield yang RJ45 ya, yang pakai kabel. Kalau nggak pengen pakai kabel, pakai WiFi ya pakai ini ESP01 ini lebih ringkes. Kita tinggal belikan ESP01 di pasaran, kemudian kita konekkan ke kaki TRX-nya. Nah, jadi ada banyak cara gitu ya. Konstruksinya cuma gini toh, simple ya. Tinggal dikasih ground, tegangan ya, 1 daya. Kemudian ya, ini kaki TRX-nya dimasukkan di Arduino. Nah, komunikasinya cuma gini, nih. Nyambung ke kaki TX. Kaki TX di Arduino ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan dunia luar ya, berkomunikasi dengan
Arduino yang lain atau berkomunikasi dengan Wi-Fi. Nah, ini kita bisa manfaatkan TRX kaki 0 dan 1. Di gambar ya masuk ke SP8266. SP8266 chip ya SP01 ya. Di generasi yang 01. Ya. Kemudian dia disuplai dengan power 3,3 volt. Jadi Arduino ini sebenarnya ada dua supply teman-teman ya yang bisa kita pakai dari Arduino. Ini akan mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Nah ini ya 3V3 itu maksudnya 3,3 volt. Kalau 5 volt ini ya berarti keluaran dari kaki ini ada 5 volt. Oh ya saya belum bilang tadi. Bedanya Arduino dengan SP8266 not MCU yang kalian miliki adalah not MCU-mu itu disuplai dengan tegangan 3,3 volt, bukan 5 volt. Kalau Arduino itu 5 volt. Tapi kalau not MCU, SP8266, WMOS, SP01, itu hanya bisa disuplai dengan tegangan 3,3 volt. Jadi logika 1 di not MCU itu kalau diukur pakai ampermeter, dia keluar tegangannya adalah 3,3 volt, bukan 5 volt. Ya, supply-nya lebih rendah daripada yang Arduino. Nah ini secara fisiknya kan kayak gini ya, nggak dicolokkan aja. Ini dalam rangka membuat Arduino Uno ini bisa connect ke Wi-Fi, connect ke internet ya. Sehingga kita pakai SP01. Nah, caranya cuma gini aja. Belikan ini, kemudian dirangkai kayak gini. Cuma nanti di codingnya ya agak ribet. Nah ini cara ngodingnya. Nah ini teman-teman ya. Namanya kan kita masih belum praktek ke menggunakan software Arduino IDE. Softwarenya itu namanya ini Arduino IDE. Nah, kalau kalian kemarin langsung coding di Tinkercad ya. Kalau di realnya, di hardware nyatanya nanti kalian harus menginstal Arduino IDE ini di komputermu. Nah, ini serial monitor ya, serial monitor nih COM10. Kita nyeting baud rate juga di sini. Oh ini udah dijelaskan. Nah ini ada caranya tapi ya ini agak ribet ya. Ribet kalau kalian pakai Arduino, kemudian pakai ESP, pengen Arduino mau connect internet. Kamu harus settingnya pakai AT command ini. Nah, perintahkannya ini. AT cmode. Nah, ESP8266 itu kan bisa setting dia sebagai access point atau sebagai server. Nah, ya. Jadi sebenarnya ESP8266 itu powerful ya, bisa disetting sebagai web server, juga bisa disetting sebagai access point atau klien gitu ya. Itu bisa teman-teman sebenarnya. Jadi lebih dari itu fungsinya, tidak hanya untuk mengkonekkan ke Wi-Fi enggak sebenarnya. Tapi dia bisa jadi web server juga bisa. Kemudian dijadikan access point, memancarkan Wi-Fi juga bisa sebenarnya. Nah, tapi kalian harus ngoprek atau men-setting settingan di dalamnya. Nah, ini setting hard settingnya ini pakai AT command. AT command ini biasanya dipakai kalau kalian bermain-main dengan SMS gateway. Ya, kalau bermain dengan hardware SMS, komunikasi menggunakan SMS, HP, itu masih banyak modem yang harus disetting pakai AT command. Oke, baik. Dari sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, itu sekelas tentang SP8266 ya. Berikutnya nanti adalah, nah ini banyak ya. Jadi kalau kita belajar IoT itu tidak hanya sekedar kita bisa memprogram ini ya, tapi kita juga harus sampai nanti mengkonekkannya dan menghubungannya dengan server. Nah,
Ketika kita mau hubungan dengan server itu ada banyak pilihan di sini ya. Kita bisa pakai yang terkini, itu kita bisa pakai protokol MQTT ya. Kalau yang masih jadul gitu ya, masih paradigma lama, itu kita bisa pakai protokol HTTP. Di sini sudah ada sebenarnya dibahas di ini blog rujukan ini randomnet tutorial up to date ya, up to date banget. Jadi kode-kodenya kalian mengikuti tutorial ini, insya Allah kode-kodenya itu sudah update ya, nggak akan error. Nah kemudian ini sebenarnya harusnya sih kalian sudah bisa, karena kalian sudah pernah praktek menggunakan SP826 ya. Bisa hanya membahas sekilas saja. Kalau kita sudah punya hardware ini, gimana caranya kita memprogram ya? Kita harus menginstal Arduino IDE dulu, ya, software ini ya. Software ini namanya software Arduino IDE atau editor untuk mengupload program ke Arduino. Sebenarnya Arduino. Tapi dia bisa digunakan tidak hanya untuk board Arduino, bisa digunakan untuk board-board yang lain. Nah, salah satunya adalah untuk ESP 826 itu bisa. Ya. Jadi cara programnya adalah sama persis ya, karena dia pakai bahasa C++ ya. Ketika kalian sudah bisa memprogram pakai Tinkercad kemarin, itu tinggal copy paste kodenya dimasukkan sini. Harusnya jalan, tidak ada masalah, karena sama proses. Hanya kalian ini beda lingkungan ya, beda cara kerja. Nah ini tolong mulai dipraktekkan ya, nanti kalian bisa pakai modul ini, tutorial di sini. Ya, jadi pertama nanti kalian harus mengupdate dulu boardnya ya, atau apa namanya Arduino IDE ini secara default. Setelah kamu mendownload dan menginstal dari website Arduino, dia nggak mengenali hardware ESP8266 ya, karena dia bukan board yang disupport secara otomatis oleh Arduino ya. IDE ini tidak, kita perlu tambahkan secara manual biar dia dikenali. Nah ini kalian perlu memasukkan ini alamat JSON-nya ini ya, dia akan mendownload. Nanti kita gunakan itu mendownload library agar Arduino IDE ini mengenali board. Nah, itu aja. Dimasukkan di sini, dan nanti habis itu masuk ke library. Betul board. Nah di sini, nah di sini. Nah kalau kalian belum menginstal ya, belum memasukkan itu tadi, nanti di sini nggak ada pilihannya ya. Ini board-board yang disupport oleh software ini. Nah, kebanyakan Arduino ya, karena memang software ini diperuntukkan untuk Arduino. Jenis-jenis Arduino mulai nano sampai mega, itu ada semua. Nah, kalau nggak ada, makanya kita perlu nambahkan itu tadi dengan cara URL JSON-nya dimasukkan. Kita masuk ke menu board manager. Ya, sekalian search di sini cukup perlu waktu agak lama juga karena dia akan mendownload agak besar juga itu koneksi internet ya. Kalian ketik SP8266, nah, kemudian kalian install. Nah ini butuh waktu ini. Install sampai komplit, kalau koneksinya bagus ya bisa. Nah, setelah diinstal, nanti kalau kalian cari di bawah, itu akan muncul boardmu, akan istilahnya dikenali gitu ya. Boardnya ada pilihan. Nah, pakai yang apa tadi? 12E ya. Karena kita kan kalian pakai Node MCU kan, yang versi 12E, modul 12E. Sebelumnya nggak muncul ini kalau kalian belum install tadi. Setelah muncul begini ya sama port-com-nya harus terdeteksi ya. Jadi kalian sudah konekkan hardwaremu itu SP8266 itu ke komputermu, dia nanti com-nya ini akan aktif ya, akan nyala biasanya. Com berapa? Com 5. Com ini adalah merujuk ke port USB yang mana. Ya, laptopmu misalkan punya 4 colokan ya, biasanya itu com 1 sampai com 4 gitu. Itu yang mana? Kalau kalian pindah colokan ya, nanti com-nya juga berubah.
ya kan? Nah, kemudian ini ada praktek, ini kode bawaannya, gitu ya. Misalkan nyalakan matikan lampu, sudah di-upload. Baik, ini saya buat asinkron dulu aja, maksudnya kalian praktekkan sendiri dulu, ya. Nanti Jumat kita coba lihat, gitu ya. Kalian punya kesulitan nggak? Intinya sih sebenarnya tinggal ngikuti ini ya. Untuk memprogrami SP-mu itu kamu harus download Arduino-nya dulu. Sini ada. Nah, prerequisite atau peralatan yang dibutuhkan sebelum install. Kamu harus punya software Arduino IDE yang sudah terinstall di komputermu. Downloadnya di sini. Ya, tinggal dibuka ini. Ya, nah, di download yang versi terbaru. Versi Windows-nya Windows berapa? Ya. Tapi yang paling atas ini aja. Nanti kamu punya download.list-nya. Nah, ini nggak usah nyumbang ya, dia butuh sumbangan. Diklik just download aja. Nanti ini dia akan install 114 mega. Kalian download, kalian install. Ya. Oke, setelah diinstal nanti seperti tadi yang di video tadi, masuk ke reference, kemudian masukkan URL ini, ya. Masukkan ke sini, di OK. Langsung ke Tools, Port Manager, ketikkan SW8266, ya, diinstal. Ini butuh waktu sampai dia kondisinya install lagi, ini udah terinstall. Ya, kemudian kalau sudah terinstall, hardware tadi udah masih kondisi dicolokkan ya. Kalau atau dicabut, dicolokkan lagi, nanti akan terdeteksi di COM berapa. Nah, kemudian cara ngetesnya di sini sudah ada kodenya ya, kita bisa pakai LED ini ya, software LED ini, program LED. Nah, oh ini namanya hardware-nya. Nah, ini caranya ya. Terus port COM-nya ditentang. Nah, oh sudah disediakan di sini. Kodenya ini contoh kode untuk mematikan nyalakan lampu LED. Tapi LED-nya ini kalau nggak salah adalah LED internal. Jadi LED-nya sudah ada di ESP8266. Jadi sudah tertanam di situ. Jadi nggak perlu kamu pakai LED terus kamu colokkan itu nggak perlu. Ya. Ini pakai kaki nomor 2. Kaki nomor 2 itu terhubung dengan LED internal di dalam ESP8266. Di dalam Node MCU boardmu itu. Dia harusnya langsung plug-plug tuh Node MCU. Nah, ini kan kodenya sama persis ya, Kak. Sama persis dengan kita ngoding di Arduino kemarin ya. Karena yang bahasanya sama, ini bahasa C++ juga. Jadi kita mendeklarasikan nama pin-nya ya, pin nomor berapa, nomor 2 gitu. Kemudian pin-nya kita jadikan sebagai output, baru kita main digital write, high low, pakai delay gitu. Jadi upload tadi ya, ini untuk uploadnya ya. Jadi kondisinya harus sudah terkonek ke hardware-nya. Klik, nanti dia akan mengupload. Nah, ini sudah ada penjelasan kalau kamu pakai Node MCU ya. Nah, kalau pakai kalau kamu pengen pakai hardware LED beneran, bisa kamu rangkai seperti ini ya, menggunakan breadboard. Kalian punya breadboard ya? Breadboard ini. Ini kalau hanya punya lampu ini ya nggak apa-apa, resistornya ini dihilangkan pun bisa. Nah, ini saya belum inventarisir ya, apakah kalian punya ini juga, saya belum tahu. Besok Jumat aja kita bahas lebih detail lagi. Bagi yang sudah siap silahkan boleh dipraktekkan ya, boleh nyoba. Dan jelas nanti kita akan pakai modul yang di sini, tutorial yang di sini, ini udah lengkap banget dan yang jelas sih up to date. Nah, nanti bisa lanjut ke bawah. Nah, di sini juga ada PWM ya. Penggunaan PWM, kan kemarin kita di Arduino praktek PWM ya. Nah, ini PWM tapi di sini. Nah,
uh, untuk mempermainkan brightness dari LED. Kalau kalian lihat kodenya kan masih pakai bahasa yang sama dengan yang tadi. Mungkin ada sedikit perbedaan di pengalamatannya ya, di pengalamatan kakinya. Caranya nyebut kakinya agak berbeda. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau pakai Arduino ataupun ESP, itu codingnya pasti sama. Nah ini juga ada analog input, cuma analog input di sini hanya satu kaki, hanya ada A0. Kalau di Arduino ini ada A0 sampai A5 ya. Jadi di sini juga kita masih bisa bermain dengan sensor-sensor analog kayak gini, pakai potensiometer. Nanti kita coba praktekkan ya. Masuk ke A0, bisa dibaca enggak datanya. Nah ini kan masuk datanya, sama kayak kemarin. Nah, cuma nanti kan enaknya kalau di sini kita bisa langsung kirim datanya ini ke server ya. Nah, ini kan ini dikonekkan ke server ini. Python nih. Jadi ini menarik teman-teman ya. Nggak semua anak IT belajar ini ya. Hanya orang-orang komputer yang biasa pakai belajar ini. Nah ini VWM, interrupt. Baru nanti kalau sudah bisa permainan I/O-nya, kita bisa lanjut ke protokol ya. Biasanya protokol ini biasanya dibahas di semester depan sih. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita masih mencukupi waktunya ya kita bisa masuk dulu lebih dulu ya. Nanti kita bisa pakai HTTP dulu, terus yang lanjut kita pakai MQTT. Baik, sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan apa enggak? Maaf Pak, untuk komponennya itu yang perlu disiapkan apa aja ya Pak? Untuk apanya? Komponen seperti LED dan lain-lain. Iya, nanti hari Jumat aja ya itu ya. Takutnya nanti kalian keburu beli terus salah. Hari Jumat aja kita beberkan, nanti kita butuh hardware apa aja. Yang jelas LED itu jelas butuh. LED, potensiometer, terus kalian punya LDR ya berarti nggak perlu beli lagi. DHT11 kalian udah punya ya nggak perlu beli lagi. Nah, kira-kira itu aja. Nggak ada hardware yang berlebihan, nggak ada. Ya, insya Allah kita buat sederhana lah. Nanti kita akan banyak bermain di kodenya dan di servernya aja nanti. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin?